Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat semua, kita akan mempraktekkan bagaimana cara meruqyah mandiri, secara mandiri, sehingga bisa dikerjakan oleh siapa saja, terus bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Jadi, pertama caranya adalah kita baca istighfar dulu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca 3 kali. Kemudian ikhlaskan hati kepada Allah, hilangkan semua dendam terhadap semua orang. Kita maafkan semua orang. Karena barangkali penyakit-penyakit itu ya asbab dari hati kita yang berpenyakit, dendam, kemudian dengki kepada orang, ya. Kemudian terlalu takut, kemudian melamun juga, terus marah. Itu yang menyebabkan jin dapat masuk ke dalam diri kita. Makanya kita ikhlaskan semuanya, kita maafkan semua orang yang telah menzalimi kita, ya. Kemudian selepas baca istighfar, bertobat dan mengikhlaskan hati, baru kemudian kita berdoa kepada Allah. Diawali dengan baca sholawat dulu. Karena saya pernah baca dalam kitab Lubabul Hadis itu, dalam syarahnya itu, bahwa doa setiap hamba itu terhijab. Untuk menjebol hijab itu dengan baca sholawat. Jadi sholawat itu dapat menjebol hijab-hijab, sehingga doa kita dapat langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian untuk menguatkan niat yang ada di hati kita itu. Nah, itu bedanya membaca Al-Qur'an dengan ruqyah, ya. Jadi ayat Al-Qur'an itu akan bisa digunakan sebagai ruqyah kalau kita niatkan untuk ruqyah. Jadi dalam hati kita, ya Allah, dengan barokahnya ayat yang saya baca ini, ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit yang ada di tubuh saya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Baik penyakit medis ataupun penyakit non medis. Ya, selepas itu kemudian baru kita baca ayat-ayat ruqyah. Salah satunya adalah kita baca surat Al-Fatihah saja. Karena apa? Dalam hadis riwayat Baihaqi disebutkan bahwa inna fatihatal kitab dawa'un likulli da'. Sesungguhnya surat Fatihah itu dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi baca dekat dengan mulut kita, ya. Ataupun jauh pun nggak apa-apa juga. Yang penting suaranya agak keras, karena air ini dapat merekam suara kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditiupkan. Jangan ngomong dulu, jangan cakap dulu sebelum ditiupkan. Habis baca langsung ditiupkan. Terus selepas itu diminum. Ini bisa ditambahi dengan ayat-ayat ruqyah yang lain, seperti ayat kursi ataupun 3 qul ataupun surat Al-Baqarah 163 dan lain sebagainya, ya. Ini contoh saja, ya. Tapi kalau membaca Al-Fatihah saja, kalau hati kita yakin, saya yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa menyembuhkan segala macam penyakit kita dengan barokahnya Al-Fatihah. Sekali baca, kalau dikabulkan Allah sembuh, itu juga bisa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, baca. Alhamdulillah, jangan gluk-gluk begitu. Bismillah. Alhamdulillah, ya, sampai dihabiskan.
Kemudian kita kombinasi ini dengan air ya. Sekarang kita kombinasi dengan tiupan, dengan usapan ya. Seperti hadisnya Siti Aisyah ketika sebelum tidur baca 3 kul masing-masing 3 kali. Nah, kemudian usapkan ke seluruh tubuh. Nah, ini kita baca surat Al-Falaq dengan An-Nas saja ya. Kemudian sambil doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, ya, hancurkanlah sihir yang ada di tubuh saya. Ya Allah, lepaskanlah buhul-buhul yang ada di tubuh saya dengan barokahnya ayat-ayat ruqyah yang saya baca ini, ya Allah. Ya Allah, putuskanlah seluruh perjanjian jin-jin saka dari nenek moyang kami terdahulu, ya Allah, dengan barokahnya ayat yang saya baca ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian baru doa, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung surat An-Nas ya. Nah, ini untuk contoh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau masih kurang mantap lagi, baca lagi. Nah, baca sampai 3 kali pun nggak apa-apa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, terus ulang sampai 3 kali ataupun 1 kali pun sudah tidak apa-apa. Jadi tiupkan ke seluruh tubuh, yang penting tekniknya gini. Tiupkan, pusatkan seluruh tubuh gini. Biasanya kalau jin saka itu di pundak sini. Sambil dalam hati, ya Allah, hancurkanlah seluruh sihir-sihir yang ada di tubuh saya ini, ya Allah. Nah, jadi dikombinasi dengan minum air ruqyah dulu, lepas itu baru ditiupkan gini. Wah, hasilnya power. Nah, kemudian satukan jempolnya gini, buang sebelah kanan. Kemudian terus usap lagi. Tadi kan udah minum kan. Nah, ya kalau jin-jin bencong itu, nah, LGBT itu biasanya jinnya di sini. Nah, kayak gini-gini kan. Nah, buang. Bisa lewat jari-jari, bisa lewat apa namanya, muntah ya. Lewat sendawa kayak gini, lewat sendawa, keluarga lewat muntah ini. Nah, biasanya kalau apa namanya, kayak sakit corona atau sakit apa namanya, dada, teka, itu biasanya di sini. Diusap, kemudian dibuangkan lewat mulut. Bisa lewat mulut. Kalau bagian kaki ya, sakit-sakit kaki tiba-tiba itu kakinya itu lumpuh. Nah, tidak apa-apa. Nah, dicek di dokter pun juga dicek tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba itu nggak bisa bergerak. Nah, nanti diusap terus usapkan gini, buang. Nah, tangan kayak gitu juga, tiba-tiba tangan sakit mendadak, misterius sakitnya, usapkan gini, buang lewat ujung-ujung jari tangan, nah, ataupun jari kaki, ataupun bisa lewat ini mulut. Ini usapkan ini. Usap perut ya. Terus buang. Kemudian kalau yang bagian sini ya, nah, itu dibuang ini. Nah, ini biasanya apa namanya, jin yang ada di punggung bawah ini, di tulang ekor ini, biasanya jin-jin yang apa, hubungan suami istri itu kurang ini ya, kurang harmonis. Nah, kalau yang impoten bagian sini ya, keluarkan. Kalau bagian impoten ya nanti keluarkan lewat kencing ya. Nah, niatkan keluar lewat kencing. Kalau yang bagian perut, biasanya perut tiba-tiba itu rasa terbakar sendiri, atau selepas minum air ruqyah itu tiba-tiba rasa mau mual. Nah, itu keluarkan.
Ya Allah, keluarkan jin yang ada di tubuh saya ini lewat muntah, lewat sendawa, lewat keringat. Kemudian kalau jin-jin sihir itu biasanya nyerangnya lewat kepala. Kepalanya sakit luar biasa tanpa sebab. Itu digini-gini kan. Bagus lagi dikombinasi, misalnya pakai air ruqyah ini. Air ruqyah campur kayak gini. Terus digini kan. Terus gitu. Buang lewat mulut, buang lewat mulut, buang lewat mulut. Buang. Nah, lebih kurang caranya seperti itu dulu. Nanti kalau ada apa-apa boleh tanya ke kami lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.